لوالده ولذريته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar, karangan daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni, halaman 177 ya. Kalau di kopi berapa tuh, Pak? 156. Nah, itu dia. 256. Yaitu tentang zakat dari barang dagang. Zakat barang dagangan. Jadi yang dibicarakan ini barangnya, bukan dagangnya ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, beliau mengatakan mensyarah dari perkataan Al-Imam atau Al-Syekh Ibnu Abi Zaid ya. Wa amma urudut tijarah, dan adapun barang-barang perdagangan. Kemarin sudah kita bahas zakat itu ada yang berupa al-asman, alat tukar, alat-alat tukar, ada yang berupa az-zuru', tanam-tanaman, ada berupa al-thimar, buah-buahan. Nah, sekarang urudut tijarah, barang-barang perniagaan, es krim ya, uang itu ya. Fatajibu zakatu fiha, maka wajib apa? Zakat fiha, padanya, maksudnya pada urudut tijarah wajib. Kalau tak mau bayar, siap-siaplah ini lah. Bisyara'itil madhkurati fil athman, dengan beberapa syarat yang tersebut pada zakat athman, alat tukar.
zakat alat tukar, yaitu Islam merdeka, kepemilikan penuh dan nisab serta haul. Al-urud, nah itu dia. Kata Syekh Pensyarah, al-urud adapun barang-barang itu, maksudnya barang-barang dagangan, ma'ada an-naqdain adalah selain dari dua alat tukar berupa emas dan perak. Nah, itu masuk barang dagangan selain emas dan perak. Fa kullu 'aradin wa'idda lit-tijarati bi syurutiha wajabat fihi zakah. Jadi semua barang yang dipersiapkan untuk perniagaan dengan syaratnya wajib zakat katanya. Jadi apa saja. Nah itu. Wah, ini wajib zakat. Nah, itu dia. Wahtujja liwujub zakati biqaulihi ta'ala anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dan dihujjahkan bagi wajibnya zakat apa dengan firman Allah Ta'ala, infakkanlah dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Jadi kata-kata makasabetum tuh yang kalian usahakan itu maksudnya perdagangan. Nah itu dia salah satunya, makasabetum yang kalian usahakan. Qala Mujahid, berkata al-Imam Imam Mujahid. Imam Mujahid ini imam ahli tafsir ya. Tabaqah ketiga beliau. Nah, dia imam ya. Nuzilat fit tijarah. Nah, kata beliau diturunkan tentang perdagangan. Jadi lah jaleh tuh Pak dalilnya kan. Wa fis sunnah, dan di dalam as-sunnah, dan adalah di dalam as-sunnah, annahu alaihi salatu wassalam qal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, fil bazzi sadaqatuha. Baz badan amil zakat ya. Baz, di dalam baz ada zakatnya. Ini hadis ini riwayat Imam Hakim, rawahul Hakim. Wa qala innahu ala syarati syaikhain. Dia berkata hadis ini berdasarkan syarat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah itu dia. Jadi dalam baz itu ada zakat, ada sedekah zakat. Nah, sekarang baz itu apa kan itu kan? Baz itu. Wal bazzu yutlaqu 'ala thiyabil mu'addati lil bay'. 'Inda al-bazzazin. Yang dikatakan baz itu diucapkan pada pakaian yang dipersiapkan untuk dijual, untuk jual beli. Itu baz nih. Jadi pakaian yang dibeli dikumpulkan untuk dijual balik, jual beli. Itu baz istilahnya. Indal bazzazin, pada penjual kain. Di situ ada indikasi apa? Orang yang berjual beli berupa kain wajib zakat kainnya. Nah itu bukan karena kainnya tapi karena jual belinya. Nah itu. Wa zakatul ain la tajibu fil thiyab. Dan zakat benda itu tak wajib pada kainnya. Sebenarnya kain itu tak ada zakat di situ. Nah itu. Jadi zakat benda itu tidaklah wajib zakat benda tersebut pada kainnya. Nah, jadi kalau kainnya nggak wajib zakat, pada apanya kan itu kan? Fata'ayyan alhamlu ala zakati tijarah, maka wajib apa membawa pemahaman kepada zakat perdagangannya. Nah, ini menggalih itu. Jadi jangan pula bilang kain wajib zakat.
Kalau kain disimpan di rumah, mana zakat gitu kan? Nah, punya Honda kan tuh Iya. tak wajib zakat. Kecuali dagang Honda kan gitu. Dia ini masalah kan nih. Iya. Itu dia Pak. Jadi jelas benda tak wajib zakat. Usahanya. Maka wajib membawa pemahaman dari hadis Nabi itu yang wajib itu perniagaan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu yushtaratu ma'a ma dzakarahu syekh min asy-syurut. Bahwasanya ya, ha itu dhamir sya'an ya. Disyaratkan bersama apa yang telah syekh sebutkan. Dari syarat-syarat zakat, annahu la budda min kaunil 'urub tasiru mal tijarah. Itu ya. Bahwasanya tidak dapat tidak dari keadaan barang-barang itu menjadi barang perdagangan. Syaratnya yang wajib dizakatkan dari barang-barang itu bila dia menjadi barang perniagaan. Itu satu ya. Yang kedua, wa ayaqsida at-tijar inda iktisabi milkil urud. Dia tuh meniatkan memperdagangkan barang ketika memperoleh kepemilikan barang tadi. Itulah. Jadi waktu barang itu dapat memang niat untuk dijual. Iya. Beda kalau misalnya ada orang dapat barang niatnya untuk disimpan. Tiba-tiba mau dijual. Ini enggak masuk kategori itu. Memang dari awal tuh niat digalengkan. Iya. Dari awal megang tuh niat untuk dijual. Pas nih. Kan itu lah. Iya. Bahan. Biar galeh kan itu lah. Jual itu. Galeh. Wala budda ayakunal milku bimu'awadatin mahdhah. Barang itu juga mesti kepemilikan itu dengan sebab tukar menukar murni. Memang betul-betul dia tuh ada proses diambil barang kemudian diganti waktu dia menerima itu kan. Ini yang wajib zakat. Tapi kalau dia misalnya, ini contoh kata beliau, falau kana fi milkihi urudu qunyatin. Kalau dia itu dalam kepemilikannya itu ada barang-barang qunyah. Barang-barang apa deh, simpanan lah. Punya mobil 5, tapi untuk disimpan lah. Gitu kan? Punya apa ya? Punya tanah berhektar-hektar untuk disimpan aja. Punya baju bermari-mari kan disimpan. Lalu faja'alaha fit tijarah. Kemudian setelah dia memiliki itu, dia menjadikannya dalam untuk jual beli, untuk perniagaan. Dia menjadikan barang itu dalam proses perniagaan. Lam tasir urud tijaratin ala sahih. Lam tasir, tidaklah menjadi barang simpanan itu urud tijarah, menjadi barang dagangan. Jadi standarnya itu pertama dimiliki sudah niatkan jual. Jadi wal itu kalau es krim masuk tuh. Masuk. Jelas itu kan. Kita jelas tuh. Ini menurut pendapat yang sahih ya, alladzi qata'a bihi al-jamaahir, yang telah menetapkannya kebanyakan dari para ulama ya. Sawa'un dakhalat fi milkihi bi irthin aw hibatin aw syira'in, sama saja barang-barang itu pada kepemilikannya dengan sebab mewarisi, hibah atau jual beli. Jadi ini juga bisa masuk yang barang dagang itu diniatkan dari awal. Gitu. Wa qauluna, dan ucapan kami bi mu'awadatin mahdhah. Maksudnya apa tuh? Tukar menukar murni. Berarti ada yang tak murni kan enggak? Iya. Ada tukar menukar itu tak murni. Gitu kan? Masih. Itu dia. Yashmalu ma idza dakhala fi milkihi bisyira'. Ini melingkupi sesuatu yang bila dia masuk dalam kepemilikannya dengan jual beli.
Nah, jadi sesuatu yang dimilikinya dengan jual beli. Sawa'un ishtara bi'aradin aw naqdin Sama aw aja. dainin halin aw muajjalin. Dia membelinya dengan barang, maksudnya barter, atau dengan alat tukar tunai ya, tunai ya, alat tukar kan, atau dengan ya bisa juga tunai nakdinnya, atau dengan hutang. Hutangnya itu halin atau muajjal, hutang kontan atau hutang tempo. Nah, gitu kan. Wa idza thabata hukm tijarah, apabila telah tetap hukum jual beli, hukum perniagaan, la yahtaju fi kulli muamalatin ila niyyatin jadidah, maka orang itu tak butuh pada setiap muamalahnya kepada niat yang baru. Ini kan namanya yang murni nih. Iya. Jadi jual beli ada alat tukar, bisa kontan, bisa tempo, bisa barter, bisa dengan uang. Ini kalau seperti ini setiap beli barang nggak perlu niat baru. Iya. Asal udah awal dia gunting pita kan gitu kan, buka ruko dulu Iya. pita, masuk barang pula otomatis wah, tak perlu lagi niat. Keluaran di poin cair. Nah, itu ya. Nah, itu. Kacau lah. Nah, itu dia. Ini maksudnya muawadah mahdhah tadi. Nah, itu dia. Baik, kita cukup dulu ya maksudnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita lanjutkan masalah faraid ya. Apa ya? Tanya juga. Hah? Boleh tanya. Hah? Boleh. Ini spesial mau dipertanyakan. Siap. Ya. Jadi Ustaz, ini Ustaz, ada pendapat ulama nih Ustaz. Nah, Yang didiskusikan bersama. Iyalah pasti. Dia mengatakan zakat tijarah itu pada hakikatnya tidak ada. Yang ada itu urud tijarah yang dibahas tadi ini kan bahasa kita ini. Kalau dia keuntungan dari profit ya, profit namanya. Keuntungan. Profit lah, keuntungan dari jual beli itu kan. Tapi yang dihitung tadi itu, dihitung urut tijarahnya itu Ustaz maksudnya. Maksudnya gini, Benda. misalnya kan kayak Wali kan jual nih, Iya. misalnya jual apa baju-baju aja lah, baju-baju gitu kan. Yang dihitung itu Ustaz, bukan untungnya per tahun itu, tapi dihitung selama setahun itu barang yang yang tinggal itu berapa itu yang ada zakatnya, yang untungnya tidak ada zakatnya gitu. Karena itu kalau ada tuh ulama-ulama belakangan katanya. Nah, gimana tanggapan Ustaz? kalau tahu saya yang urut tijarah, Ya itu yang urut tijarah berarti kan? ya. Berarti Jadi zakat tijarahnya nggak ada kan? yang dizakat itu barang, Barangnya kan? barang bersama dengan keuntungan. Keuntungan lah. Nah, gitu kan. Karena keuntungan itu kan diputar lagi dia. Nah, gitu. Jadi kalau dia misalnya tanggal mulai jualan tanggal 1 Januari, Anggap satu Muharram Ustaz, satu Muharram 1442 Hijriah nih. itu belum sampai nisab, Ya, belum dihitung, sampai 1 Muharram 1443 Hijriah, belum sampai nisab. bisa sampai tidak. Yang dihitung nisabnya itu untungnya atau barang yang tinggal? Semua, Sude. semua itu dihitung. Usulnya. Nah. Satunya. Oh, bukan barang yang urut tijarahnya, Ya. bukan urutnya. Pokoknya Kulu. di pertengahan bulan gitu kan, pertengahan tahun barang beruntung pun nggak nisab. Barang beruntung. Kecuali Dipotong biaya. ruko kan, ruko nggak masuk. Kira barang yang tinggal ini. Ya pokoknya barang yang ada dan untung. Sampai nisab, mulai dari situlah hitung apa awal haul. Berarti untungnya dihitung juga ya. Iyalah. Tuh. Nah, gitu. Kalau Kecuali ulama Syiah, Ya. mereka mengatakan yang dihitung itu hanya untung saja, barang tidak. kalau saya setuju yang barang saja, yang untungnya tadi itu Iya, masih untung. masuk juga. Karena perniagaan itu untung dapatnya itu. Iya. Nah, itu. Kalau kita tidak memasukkan untung, Wah. maka banyak orang tak akan berzakat. Dia modalnya nanti disetelnya untuk tidak sampai misal. Berarti kalau andai kan ada orang dia mengeluarkan per bulan, Nah, itu kan ulama salam ini kan nggak ada nih. iya. Kalau terdahulu nggak ada nih. Lompat-lompat uangnya kolak aja. Hmm. Selamat nggak dia? Kira? Mempercepat zakat boleh. Boleh niatnya mempercepet. Boleh. Wajar ya kan ya. Boleh. Takjil, Yang takjil tak ya. boleh itu memperlambat zakat Ya. ya. Memperlambat haram. Iya, iya.
Umpamanya Mempercepat boleh. Enggak, apakah dia terhukum itu tetap namanya zakat atau sedekah biasa Ya dia? asal dia niat zakat. Ya tuh. Itu zakat atau tapi dihitung apa ya kalau sampai Ya, cuma dia kan menghitung dua. Berdasarkan pengalaman, itu di akhir haul sampai enggak nisabnya. ya kalau enggak Itu berarti kan dia pengalaman udah sebelumnya, kan? biasa menghasilkan uang. iya kan, itu ya. perlu diskusi yang panjang. Tapi kalau baru berdagang belum bisa kan kita. Itu ada jenis jual beli yang hanya untung saja, tapi modal nggak. Contohnya bisnis sewa rumah, Iya. nah itu Biasa. untung aja tuh. PH. Rental mobil, Ya. itu untung aja. Nah itu dia. Ini YouTuber. Ayo tuh kan. Ya, susah ya, Ya karena gini kan, ada fakta yang terjadi di lapangan ini kayak misalnya kayak roti gitu ya, misalnya apa itu aja. Itu kan ketika kita mau gabung usaha di situ, jadi dikeluarkan dulu zakat nih. Saya kemarin itu diskusi dengan para ahli salat jamaah, saya kurang setuju dengan mengatakan dikeluarkan dulu padahal kita belum ada lagi setahun gitu kan. Udah diminta uang bulanan tuh, uang bulanan, uang dari pertama. Uang pertama itu udah dikeluarkan zakatnya nanti katanya. Ya, saya bilang belum zakat namanya gitu kan. Belum. Udah apa untungnya lagi? Ini kan nampaknya seperti itu sering terjadi gitu, usaha ini gitu. Jadi urut tijarah berarti urutnya dihitung, Ya dengan profitnya itu dihitung juga. enggak, profit enggak. Untungnya enggak. Profit itu kan kursi kan. Oh, nah, profitnya maksudnya keuntungannya. Rukunnya, Labanya 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 dihitung sama urutnya dihitung. ya. Barang yang sisa tadi setahun. Jadi Sejumlah nisab emas. Nisab emas, kalau dia sudah sampai setahun yang nisab tadi baru zakat. Gitu ya. Nah gitu. Berarti Mempercepat zakat boleh, Ya. mengakhirkan haram. Dari laba plus urut tadi ya. Nah itu dia. Ya. Kecuali Ustaz para Syiah kan. Ya. Kita membalik laptop. Nah itu dia. Belajar tak? Iya. Kalau Tadi kita lanjutkan. Kan? Ini ada dua nih ya. Ada yang sudah saya isi, ada yang belum. Belum waris. Belum Mbak? Yang masih kosong Yang masih kosong dengan yang sudah berisi tidak ada. yang punya bapaknya kurang. Kosong. Ini yang kosong yang beli itu Ini beli. biar aja kalau kosong. Ah. Tapi kan Nah, jadi asal apa? ada satu kasus itu namanya dalam ilmu faraid istilahnya mustarakah ya. Istaraka yashtariku istirakan. Nah, jadi maksudnya apa tuh? Itu bersekutu beberapa pihak dalam membagi harta warisan. Padahal menurut perhitungan awal nggak seperti itu di Quran. Nah, cuma kenapa dia jadi seperti itu? Karena ada ijtihad dari Umar bin Khattab. Kenapa? Yang tak dapat itu protes. Kenapa kami tak dapat katanya kan? Siapa dia kasusnya? Kasusnya itu yang pertama ahli warisnya suami. Yang kedua nenek. Yang ketiga dua saudara seibu. Dan yang keempat satu saudara sekandung. Nah itu yang kosong kan. Kita lihat yang udah diisi. Suami itu bagiannya 1/2. Kenapa? Karena yang meninggal tidak ada anak. Nah itu dia. Ibu atau nenek dapat 1/6. Kenapa? Karena ada 2 saudara lebih. Tapi kalau dia cuma 1 saudara dapat 1/3. 2 saudara seibu itu 1/3. Surah Al-Maidah kan. 1 saudara kandung asobah, sisa harta. Nah, bertemulah di situ di 3 angka, 2, 6, 3. 3 kita buang, tinggal 2 dan 6. Kenapa 3 dibuang? Karena 6 itu sudah mewakili 3. Maka jadilah dia 2 dan 6. Berapa asal masalah? Artinya angka yang dijadikan untuk menyebabkan harta itu bisa dibagi.
antara 2 dengan 6 ini dalam ilmu waris istilahnya apa namanya? Tadakhul ya. Tadakhul itu apa? Saling memasuki. 6 dapat dibagi 2 apa? 6 ya. Bila dikali separuh angka 2, maka akan menghasilkan angka yang bila 2 dikali separuh angka 6 akan sama hasilnya. Tadakhul. 6 dikali separuh angka 2 sama dengan 6. 2 dikali separuh angka 3 sama dengan 6. Maka namanya tadakhul. Nah, gitu. Saling memasuki. Nah, dapatlah angka 6 dia. Asal masalahnya ya kan. Lalu berapa sahamnya? Bagian masing-masing dari 6 tadi. Sudah dapat. Berarti hartanya harus dibagi 6. Kalau kasusnya itu suami, ibu, 2 saudari seibu, 2 saudara seibu, 1 saudara kandung, harta itu dibagi 6. Wah. Nah, berarti suami 6 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti suami dapat 3 bagian. Ibu atau nenek 6 dikali 1 bagi 6 sama dengan 1 bagian. Kemudian 2 saudara seibu 6 dikali 1 dibagi 3 2. Asobah kosong. Habis. Habis harta. 3 tambah 1 4 Dan 6. Nah, protes kepada Umar. Yang saudara kandung ini protes kepada Umar. Kenapa katanya saudara seibu dapat sementara saudara kandung tak dapat? Padahal dari sisi kekuatan itu sangat kuat. Kandung lagi. Iya. Syakir. Nah, akhirnya Umar memberikan ijtihad, saudara kandung ini dimasukkan ke bagian saudara seibu. Akhirnya berapa? Akhirnya 3 orang mengambil 2 bagian tadi. 3 orang. 2 saudara seibu sesama laki-laki, 2. 1 saudara kandung, 1. Kan 3 kepala tuh kan? Ya. 3 kepala mengambil 2 bagian, tak mungkin. Kenapa? Kalau 2 dibagi 3 pasti hasilnya koma. Ya kan? Ya. Bagaimana caranya? Nah, masuklah dia tashih. Tashih itu membulatkan bilangan. Caranya 3 kepala ini harus merubah asal masalah yang 6. 3 kepala tadi itu harus merubah asal masalah yang 6 tadi. Bagaimana caranya? 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 kali 1 bagi 2 bagian suami tadi 9. 18 bagian ibu, 18 bagi kali 1 bagi 6 sama dengan 3. Nah, 18 ini dia Pak. 18 bagi 3 9 tambah 3 sama dengan 12. Sisanya 6. Nah, 18 ini ya, sisa 6 ini untuk 3 kepala, maka menghasilkan angka 2. Berarti 1 saudara mendapat 2 bagian. Nah, kita contohkan, kita hitung. Ini apa dukun dulu? Mustarokah. Contohnya uangnya 9 juta lah, betul nggak? 9 juta. 9 juta. 9 juta. Asal masalahnya dari 6 menjadi 18. Asal masalahnya Pak dari 6 menjadi 18. Berarti 9 juta bagi 18. Bagi 18 ya. Nah. Matre. Bagian suami 9 bagian Pak, kali 9. Matre. 4.500. Berapa? Matre 9 Pak Nengah. 4.500. Hah? 4.500. 4.500 untuk suami. Suami Bagian ibu 1.500. 1.500. Ya. Bagian 1 orang saudara 1 juta. Itu saudara kandung. Enggak. Dua saudara Tiga- seibu. tiga tadi itu. Yang 3 serangkai itu. Nah, 3 tadi. 2 saudara seibu Ya. dan 1 Satu saudara saudara kandung. kandung. Jadi hasilnya untuk suami 4.500.000, ibu 1.500.000,
saudara masing-masing 1 juta. Nah, itu musyarakah namanya. Seroka jadi ya, bersekutu lah orang ya. Iya, kenapa? Kalau ngambil bagian asobat, ada lagi. Iya, berarti 8 balik ini Tapi asal masalah. kalau ketentuan Al-Quran nggak bisa ya? Nggak dapat. Dapat ya? Itulah ijtihad Umar. Ini apa nih Umar? Ini namanya musyarakah. Taruh Ijtihad Umar ini ya. Umar bin Khattab. Jadi ini kasusnya. Jadi nanti kalau udah selesai Pak, kita bentukan lagi. Oh iya betul. Nah, Ini mungkin bahaya saya bagi silap bagi bahaya. mungkin kita cukupkan lah. Jangan, ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.